Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau kesiapan operasional Rumah Sakit Maba. Pemprov Maluku Utara menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada istri dan keluarga nelayan. Jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Sabtu 31 Januari 2026 bersama saya Leonard Patipelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau kesiapan operasional Rumah Sakit Maba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas bangunan dan layanan medis siap digunakan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. Untuk memastikan bangunan dan layanan medis siap digunakan masyarakat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja di Rumah Sakit Maba Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung pada Jumat siang. Dari hasil tinjauan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa bangunan rumah sakit telah memadai, namun masih diperlukan penguatan sumber daya manusia kesehatan lokal. Dirinya juga menilai keberlanjutan layanan rumah sakit sangat bergantung pada ketersediaan dokter dan tenaga medis, khususnya yang berasal dari daerah sendiri. Menteri Kesehatan juga mendorong pemerintah daerah agar memberikan beasiswa pendidikan kedokteran spesialis bagi generasi muda daerah. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Presiden berkenan membuka rumah sakit Maba ini. Ibu Shirley bantu memujuki Bapak Presiden untuk membuka rumah sakit. Tadi saya lihat SDM-nya berlebih tidak, tapi cukup. Maaf aku tadi bilang ke Ibu Gubernur, cukupnya ini beberapa masih diisi penugasan dari kantor pusat. Nah ini mereka penugasan kan jangka waktunya itu 1 tahun. Nah mereka tuh harus kembali. Saya sarankan kalau bisa dicari putra-putri daerah, disekolahkan, agar nanti yang jadi dokter-dokter spesialis di sini adalah masyarakat dari Maluku. Tadi dia bilang, ya kita cari, kita bisa support. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin didampingi langsung oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Joanda dan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada istri dan keluarga nelayan yang meninggal dunia saat melaut. Penyerahan santunan menjadi bentuk kehadiran negara bagi keluarga yang kehilangan suami atau ayah sekaligus tulang punggung ekonomi rumah tangga. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan bahwa tidak ada bantuan apapun yang mampu menggantikan sosok yang telah pergi maupun menutup luka akibat kehilangan. Setiap nelayan yang berangkat melaut menghadapi resiko besar demi memastikan masa depan keluarga tetap berjalan. Penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, khususnya nelayan di Maluku Utara. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, keluarga nelayan yang mengalami musibah mendapatkan hak santunan sebagai bentuk perlindungan negara. Maya, dengan ini saya mewakili BPJS Tenaga Kerja menyerahkan santunan kecelakaan kerja sebesar 232 juta dan di dalamnya sudah termasuk beasiswa untuk 2 orang anak. Berarti tunainya yang akan diterima pertama 70 juta ya. Yang ini beasiswanya nanti ketika anaknya sekolah nanti dan 2 orang anak. Jadi harapannya kalau misalnya ada apa-apa, anak-anak ada perlindungan ekonominya ya. Kita tidak meminta, tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi takdir ke depannya. Adik paling tua kan? Ya, mesti dewasa bantu mama urus adik-adik.
Gubernur berharap cakupan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan di Maluku Utara dapat terus diperluas sehingga semakin banyak nelayan yang terlindung dalam menjalankan profesinya yang penuh resiko. Sandi Sunarto, Hendris Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara dipercaya menjadi tuan rumah rapat tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD se-Indonesia. Rapat TAPD menjadi momentum penting dalam memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat khususnya Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam sambutannya menegaskan karakter wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jarak antar pulau, waktu tempuh, serta tingginya biaya distribusi menjadikan setiap anggaran harus direncanakan secara matang dan tepat sasaran. Gubernur Sherly Laos menekankan peran TAPD bukan hanya memastikan aspek teknis birokrasi berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga menjadi mitra strategis kepala daerah dalam menyusun kebijakan yang efektif dan efisien. Gubernur menambahkan TAPD tidak bertugas untuk membuat semua pihak merasa nyaman, melainkan menjadi filter kebijakan agar setiap keputusan yang diambil kepala daerah mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah. Pesan saya hanya satu, bahwa tim TAPD bukan memastikan bahwa kita semua senang. Kita ini kan kalau kepala daerah ini bukan birokrasi. Mungkin ada kepala daerah yang birokrasi, tapi sebagian besar kepala daerah ini tidak datang dengan hal-hal teknis yang dimiliki oleh TAPD. Jadi kita sebagai kepala daerah sebenarnya mengharapkan TAPD itu menjadi tempat filter kebijakan, menjadi tempat rambu-rambu mengamankan kita kepala daerah, mana yang memang boleh, mana yang tidak boleh. Ada kebijakan-kebijakan apa yang bisa membantu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan bagaimana mengamankan sehingga ketika kita semua ini pensiun bisa tidur dengan nyenyak dan bisa main dengan cucu. Gubernur Sherly Laos berharap ke depan seluruh TAPD di Indonesia mampu berperan sebagai filter kebijakan yang andal dan mereduksi resiko perencanaan dan penganggaran serta memastikan setiap kepala daerah dapat mengimplementasikan visi dan misi secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Sandi Sunarto, Hendris Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepolisian daerah Maluku Utara menggelar latihan pra-operasi Lat-Praops Keselamatan Kiaraha 2026. Latihan tersebut dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri.
Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stepan M. Napiun menekankan operasi keselamatan Kiraha 2026 yang akan berlangsung selama 12 hari merupakan langkah strategis cipta kondisi sebelum memasuki operasi ketupat. Berdasarkan evaluasi data Integrated Road Safety Management System, angka kecelakaan dan fatalitas di wilayah Maluku Utara masih menjadi perhatian serius. Jalur lintas Halmahera yang kini semakin baik aksesnya seringkali disalahgunakan pengendara untuk memacu kecepatan tinggi. Selain masalah keselamatan lalu lintas, personel Polri dituntut untuk memahami penerapan KUHP dan KUHA baru guna menghindari kesalahan prosedur yang dapat merugikan citra institusi. Untuk itu Polda Maluku Utara juga mengumumkan rencana strategis penataan personel di mana kekuatan di tingkat Polda akan digeser untuk memperkuat jajaran Polsek dan subsektor. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepolisian dapat langsung dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Melalui operasi keselamatan Kiraha 2026 ini, Polda Maluku Utara berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dapat meningkat, sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan dapat diminimalisir secara signifikan. Kegiatan latihan praoperasi Lat Praops Keselamatan Kiraha 2026 berlangsung di Aula Rupatama, Polda Maluku Utara, Jumat pagi di Sofifi. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, meski menang melawan Bayangkara pada putaran pertama, pelatih kepala Malut United Hendry Susilo mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng laga berikutnya. Para pemain Maluku United harus tetap fokus dan berjuang demi menjaga persaingan di papan atas. Pada pre-match press conference menjelang laga melawan Bayangkara Presisi Lampung FC, pelatih kepala Malut United Hendry Susilo mengingatkan Laskar Kiraha yang berlaga pada pertandingan pekan ke-19 BRI Super League 2025-2026 agar terus meningkatkan intensitas persiapan tim menjelang duel kontra The Guardians of Saburai. Para pemain tampak antusias untuk melanjutkan raihan kemenangan usai mengalahkan Persik Kediri 4-0 pada pekan lalu. Pelatih kepala Malut United yakin mentalitas para pemain sudah teruji dan raihan 3 poin yang diharapkan bisa kembali terwujud. Sementara itu pemain Malut United Igor Inocencio absen pada laga yang mempertemukan Malut United dengan Bayangkara Presisi Lampung FC karena akumulasi kartu kuning. Namun Hendry menegaskan tim pelatih telah menyiapkan skema alternatif untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga absennya Igor bukanlah masalah. Momentum ini menjadi kesempatan bagi pemain pengganti untuk membuktikan kapabilitas mereka. Malut United memiliki catatan positif saat tampil di Stadion Gelora Kiraha. Dari 5 laga kandang terakhir, Laskar Kiraha meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku juga menjadi yang tersubur di liga dengan total 37 gol. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Ngambil motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur. Banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ Jalan Trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini Soba bantu badorong ini bro. Bro juga, apa-apa. So gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you bro, thank you. Yoi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Saudara, dalam rangka optimalisasi ketahanan pangan lokal, masyarakat Kelurahan Panggali Ali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, memanfaatkan limbah pertanian dan peternakan menjadi kompos biopestisida serta pakan ternak alami. Inovasi tersebut juga sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar menginisiasi kegiatan inovatif yang menggabungkan sektor pertanian dan peternakan di Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dan peternakan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Melalui program tersebut, masyarakat setempat dilatih untuk memanfaatkan limbah pertanian dan peternakan menjadi kompos, biopestisida, serta pakan ternak alami. Ketua Pelaksana Hatifa menjelaskan inovasi ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi ketahanan pangan lokal yang mengedepankan sinergi antara dua sektor utama, yaitu pertanian dan peternakan, seperti pembuatan pupuk organik, pembuatan pakan pelet, pakan silase, serta pestisida alami. Jadi teknologi dan inovasi yang kami terapkan ini adalah teknologi pengolahan hasil pertanian dan hasil peternakan menjadi produk kompos, biopestisida, serta pakan. Kemudian hasil dari pertanian kami olah menjadi produk pangan yang siap pakai. Jadi upaya yang kami lakukan ini itu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta nanti dapatnya meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Pangaliali. Tepatnya melalui optimalisasi ketahanan pangan lokal melalui sinergi antara peternakan dan pertanian di Kelurahan Pangaliali. Hatifa menambahkan tidak hanya itu, beberapa bahan lainnya diolah menjadi olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, salah satunya pembuatan selai kacang hijau serta lainnya. Sementara itu, salah seorang warga, Nazarudin, menjelaskan ia dan warga lainnya menyambut baik program ini karena dinilai memberikan manfaat langsung ke warga. Hatifa menyebutkan dengan adanya kolaborasi tersebut diharapkan sinergi antara pertanian dan peternakan dapat terus berkembang. Sebab tidak hanya menambah pengetahuan warga, namun juga membantu perekonomian mereka. Aswar Abdillah melaporkan. Sementara itu, orang asli Papua masih menjaga tradisi turun-temurun tatanan adat dan budaya hingga saat ini. Tradisi adat dan budaya bagi orang asli Papua merupakan identitas dan jati diri yang terus dijaga dengan baik meskipun dunia ini terus berevolusi dalam perkembangannya. Acara pemenangan yang dilakukan dari kedua keluarga besar, yaitu Bapak Abraham B. Harjo Manubui, orang tua dari mempelai laki-laki, serta Bapak Alphonse A. Arsai, dari orang tua perempuan, masih menjaga tradisi adat dan budaya orang asli Papua. Acara pemenangan itu berlangsung pada hari Kamis 21 Januari 2026. Acara pemenangan dengan tradisi dan adat budaya berlangsung dengan penuh kasih dan hikmat, dengan dukungan semua keluarga yang hadir untuk mengantar kedua anak terkasih mereka dalam satu ikatan yang sah di mata Tuhan. Turut hadir dalam acara pemenangan dari kedua anak terkasih, Ronald Laurentius Pratama Manubui dan Almendita Flora Wondelmuth Arsai, diantaranya Rektor Universitas Papua, Profesor Dr. Hugo Warami, serta kedua keluarga besar dari mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak akhirnya menjadi satu ikatan keutuhan dan menjadi keluarga besar di antara suku besar Bintuni dan suku besar Biak Utara. Dalam prosesi pemenangan itu, tanda kasih dan cinta dari kedua belah pihak ditandai dengan pemasangan dua buah gelang sarak yang merupakan simbol kekuatan cinta dan ikatan dari suku Biak kepada dua mempelai serta cincin tunangan sebagai tanda dua orang yang saling mencintai dipersatukan. Keluarga besar mempelai laki-laki juga membawa piring gantung dan penyerahan guci dalam proses adat pemenangan yang kuat bagi ikatan dua keluarga besar. Demikian, bukan lagi dua, melainkan satu, sehingga apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini menandakan bahwa orang asli Papua hingga saat ini masih memiliki tatanan adat dan budaya yang masih sangat kuat. Dalam kehidupan orang asli Papua, dengan keragaman suku dan bahasa tertinggi di Indonesia dengan lebih dari 250 suku asli, dengan perkiraan 300 bahasa daerah yang masih digunakan. Gis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemuda asal Dusun Sumberjo, Desa Buana Sakti, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, meraup omset belasan juta dari budidaya buah naga.
Memanfaatkan lahan terbatas, Yogi Suryono menghasilkan uang belasan juta rupiah per bulan dari budidaya tanaman buah naga. Kisah pemuda asal dusun Sumberjo, Desa Buana Sakti di Kecamatan Tomo, Sulawesi Barat berawal di tahun 2020. Awal mula Yogi membudidayakan buah naga ini di saat maraknya masyarakat lain di sekitarnya lebih memilih menanam kelapa sawit. Yogi mencoba keberuntungan pada tanaman buah naga dengan luas lahan 50 kali 50 dengan jumlah tanaman sebanyak 400 pohon. Kalau di sini itu biasa per minggu ya, per minggu panen, paling lama 2 minggu baru panen, paling lama, paling cepat seminggu panen. Kalau seperempat dengan jumlah pohon 400 sekali panen ada berapa banyak itu Pak? Kalau sekali panen itu bisa 2 kintal, 3 kintal. Kalau untuk pas panen rayanya ya bisa sampai 4 lebih. Per kilonya ada berapa butir? Kalau di sini bermacam-macam begini kan, ini 500 gram. Jadi kalau yang begini bisa 2. 2 ya? 2 sekilo. Ada yang 1 juga, bahkan lebih. Kalau 1 kilo sekarang kena? Kalau sekarang hari ini itu di kisaran harga 12.000 per kilogram. Saat musim panen, Yogi dapat menghasilkan 3 sampai 4 kintal sekali panen dengan harga per kilo saat ini menyentuh Rp12.000. Sehingga omset yang diterima dalam 1 bulan menyentuh belasan juta rupiah. Permintaan pasar buah naga asal Desa Buana Sakti ini sampai wilayah Sulsel Makassar, bahkan tidak sedikit para pengelola dapur MBG juga memesan buah kepadanya. Dedi melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Minggu 1 Februari 2026. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonard Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.